Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrati Nisa berperan sebagai Mita. Saya Susi Dewi Sunanti berperan sebagai ibu guru. Saya Aksan Ulrikin berperan sebagai Yati. Selamat menonton. Bu, bagaimana jika pelarutnya bukan air, Bu? Apakah masih bisa dikatakan zat asam dan zat basa? Nah, itu bisa dijelaskan oleh asam basa Brasted Lauri, Mita. Kata Brasted Lauri, asam merupakan sera proton sedangkan basa merupakan terima proton. Contohnya HCl di dalam NH3. Perhatikan video berikut ya. Keterbatasan Arrhenius, Bronsted dan Lowry mengemukakan teori asam basa berdasarkan dari transfer proton antar molekul yang berbunyi. Dalam reaksi yang melibatkan transfer proton, asam adalah spesies yang bertindak sebagai donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor proton. Jika kita lihat kembali reaksi HCl dan NH3, HCl merupakan donor proton dan NH3 merupakan akseptor proton, sehingga HCl adalah asam dan NH3 adalah basa. Contoh lainnya adalah reaksi amonia NH3 dengan air H2O membentuk ion amonia NH4+ dan ion OH-. Di sini kita bisa lihat pada reaksi kiri ke kanan terjadi transfer proton dari H2O ke amonia. Jadi H2O adalah asam dan NH3 adalah basa. Sedangkan dari kanan ke kiri terjadi transfer proton dari NH4+ ke OH-, maka NH4+ adalah asam dan OH- adalah basa. Pasangan NH4+ dan NH3 dinamakan pasangan konjugat asam basa. Begitu juga dengan H2O dan OH-. Pasangan konjugat asam basa terdiri dari dua spesies yang terlibat dalam reaksi asam basa. Asam pada pasangan tersebut disebut asam konjugat dari basa. Jadi NH4+ adalah asam konjugat dari NH3. Sebaliknya, basa pada pasangan tersebut disebut basa konjugat dari asam. Jadi NH3 adalah basa konjugat dari NH4+. Kekuatan asam basa konjugat adalah kebalikan satu sama lain. Jadi, jika senyawa tersebut merupakan asam kuat, maka basa konjugatnya adalah basa lemah. Jika senyawa tersebut merupakan basa kuat, maka asam konjugatnya adalah asam lemah. Ada juga senyawa yang bersifat asam atau basa bergantung pada reaksi. Senyawa ini disebut amfiprotik. Contohnya adalah ion HCO3-. Pada reaksi dengan HF di sini, ion HCO3- bersifat sebagai akseptor proton, berarti bertindak sebagai basa. Pada reaksi dengan OH- di sini, ion HCO3- bersifat sebagai donor proton, berarti bertindak sebagai asam. Jadi, HCO3- dapat bertindak sebagai asam dan basa, tergantung pada reaksi. Hal ini dikenal sebagai amfiprotik. Anda aja aku bisa kayak Arrhenius dan Bronsted Lowry. Halo kamu. Tahun 1923 J.N. Borseth, seorang ahli kimia Denmark, dan T.M. Lowry, ahli kimia Inggris, mengajukan konsep tentang asam dan basa yang didasarkan pada kemampuan memberi atau menerima proton. Pasangan asam basa setelah terjadinya seorang ahli terima proton dinamakan asam basa konjugat. Jadi bagaimana kalau kita cari pasangan asam basa dari konjugasi di atas yuk? Boleh juga nih. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.